Coba deh Anda bayangin, ada sebuah negara yang selama puluhan tahun dikepung dari segala arah. Dihajar sanksi ekonomi paling brutal dalam sejarah modern. Tapi anehnya, negara ini sama sekali nggak mau tunduk. Nah, ini adalah kisah tentang Iran dan bagaimana mereka bisa bertahan dari tekanan yang seharusnya ya sudah menghancurkan sebuah bangsa sejak lama. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita lihat para pemimpin lain di Timur Tengah, ada yang digulingkan, dihancurkan, bahkan dibunuh. Tapi Iran kok tetap kokoh berdiri? Ini bukan karena Barat gak mencoba loh, mereka udah mencoba segalanya. Tapi semua skenario buat menghancurkan Iran itu selalu gagal. Jadi apa sih rahasianya? Tekanannya itu benar-benar luar biasa, datang dari semua sisi. Coba bayangin ya, ekonominya dicekik sampai kehabisan napas. Jenderal top mereka dibunuh pakai drone. Ilmuwan-ilmuwan nuklirnya ditembak mati di jalanan. Akses mereka ke sistem keuangan global ditutup rapat. Dan di sekeliling negara mereka penuh sama pangkalan militer Amerika. Tapi semua itu ternyata nggak berhasil menumbangkan mereka. Oke, untuk bisa ngerti kenapa Iran ini tangguh banget, kita harus mundur dulu ke titik awalnya. Ke sebuah tahun yang jadi mimpi buruk buat Amerika Serikat, Revolusi Islam tahun 1979. Jadi gini, sebelum tahun 79, Iran itu sekutu paling dekatnya Amerika di Timur Tengah. Tapi, revolusi rakyat yang dipimpin Ayatullah Khomeini mengubah semua itu 180 derajat. Puncaknya, ya pas kedutaan Amerika di Teheran diambil alih. Sebuah peristiwa yang benar-benar mempermalukan Washington di panggung dunia dan menanamkan dendam yang kayaknya abadi. Nah, yang paling penting dari sini tuh slogannya. Ini bukan cuma ganti rejim. Ini soal penolakan total terhadap dominasi asing. Nasyarkia wala garbia artinya tidak ke timur dan tidak ke barat. Ini deklarasi kemerdekaan geopolitik yang jarang banget ada. Dan sejak saat itu, melawan Amerika itu udah jadi bagian dari DNA dan identitas nasional Iran. Dikhianati oleh sekutu lama dan diserang oleh Irak yang didukung Barat, Iran dapat satu pelajaran yang sangat pahit. Mereka nggak bisa ngandelin siapa-siapa kecuali diri mereka sendiri. Dari situlah, pilar pertahanan mereka yang pertama lahir. Sebelum revolusi, militer Iran itu manja banget. Semuanya tergantung sama jet tempur dan suku cadang dari Amerika. Tapi setelah revolusi, dunia seolah-olah menutup pintu. Mereka terpaksa berubah dari sekutu kesayangan jadi musuh yang pilihannya cuma dua, berinovasi atau mati. Dan ya, mereka memilih untuk berinovasi. Dan ini dia salah satu hasil inovasinya. Angka ini, 2.000 kilometer, itu lebih dari sekedar angka. Ini adalah jaminan kalau mereka bisa membalas. Dengan jangkauan segitu, rudal mereka bisa mengenai Tel Aviv, Riyadh, atau pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan itu. Mereka nggak bikin ini buat pamer, tapi sebagai sebuah pesan yang sangat jelas, jangan macem-macem sama kami. Hebatnya, Iran sekarang bisa produksi sendiri rudal-rudal canggihnya. Mereka juga jadi pionir drone tempur yang teknologinya sekarang malah diekspor ke berbagai medan perang di dunia. Dan yang paling penting, mereka punya IRGC atau Korps Garda Revolusi Islam. Ini bukan tentara biasa loh. Mereka ini penjaga ideologi revolusi yang punya kekuatan militer, intelligence, sampai kekuatan ekonomi sendiri, semacam negara di dalam negara. Iran sadar kekuatan sejati itu bukan cuma soal rudal, tapi soal pengaruh. Nah, dari situlah lahir strategi mereka yang paling ditakuti oleh lawan-lawannya. Kemampuan untuk menyerang musuh tanpa harus mengirim satu pun tentara mereka sendiri. Caranya, mereka menciptakan sebuah jaringan bayangan yang dikenal sebagai poros perlawanan atau Axis of Resistance. Jaringan ini menjalar dari Beirut di Lebanon, Damaskus di Suriah, Baghdad di Irak, sampai ke Sana'ah di Yaman. Tujuannya satu, mengepung musuh-musuh Iran dari segala arah. Coba kita lihat cara kerja jaringan ini. Di Lebanon ada Hizbullah, kekuatan militer yang bikin Israel nggak bisa tidur nyenyak. Di Irak, milisi-milisi Syiah yang pro-Iran sekarang bahkan punya kursi di parlemen. Di Yaman, ada Houthi yang bisa mengancam jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Jadi, Iran ini nggak main di papan catur yang sama dengan lawannya. Mereka menciptakan papan catur baru dengan aturan main mereka sendiri. Oke, buat negara lain, sanksi ekonomi sebrutal itu bisa dibilang vonis mati. Tapi buat Iran, puluhan tahun dikucilkan itu justru jadi semacam pusat pelatihan. Pelatihan untuk bertahan hidup tanpa bantuan dunia barat.
Jadi, gimana cara mereka melakukannya? Ya, mereka bikin sistem perbankan alternatif. Mereka jual minyak lewat pasar gelap atau pasar bayangan. Mereka bahkan jadi salah satu negara pertama di dunia yang melegalkan kripto untuk transaksi impor. Intinya satu, mereka beradaptasi, mereka nggak panik. Dan tentu saja, mereka nggak sendirian. Mereka pintar mencari teman baru, membangun aliansi dengan kekuatan-kekuatan lain yang juga nggak suka sama dominasi Barat. Kesepakatan senilai 400 miliar dolar dengan Tiongkok, ini contoh paling sempurnanya. Ini simbiosis mutualisme. Tiongkok dapat pasokan minyak murah, sementara Iran dapat perlindungan ekonomi dan diplomatik. Oke, kita udah bahas soal militer, proksi, dan ekonomi. Tapi ada satu pilar lagi yang mungkin jadi senjata Iran yang paling kuat, paling berbahaya. Sesuatu yang nggak bisa dibom dan nggak bisa disangsi. Senjata itu adalah sebuah gagasan. Ide bahwa perlawanan itu adalah sebuah keniscayaan. Ide bahwa martabat itu jauh lebih penting daripada kenyamanan ekonomi. Nah, ideologi inilah yang bikin Barat pusing 7 keliling. Karena musuh mereka bukan lagi sekedar pemerintah atau rezim, tapi sebuah sistem keyakinan yang mengakar kuat. Ujian terbesar buat ideologi ini terjadi di awal tahun 2020. Amerika membunuh Jenderal Qasem Soleimani, sang arsitek poros perlawanan. Dunia menahan napas. Semua mengira Iran bakal takut dan mundur, tapi yang terjadi justru sebaliknya. 5 hari kemudian, Iran secara terbuka dan terang-terangan menyerang langsung pangkalan militer Amerika. Awalnya, Washington bilang nggak ada korban jiwa, tapi seperti yang bisa kita lihat di sini, mereka akhirnya terpaksa mengakui kalau lebih dari 100 tentara Amerika mengalami cedera otak traumatis akibat serangan rudal itu. Pesan yang dikirim Iran sangat jelas, kami nggak akan diam, dan kami akan membalas. Dan Amerika? Mereka tidak membalas lagi. Amerika mungkin berhasil membunuh seorang jenderal, tapi tanpa sadar mereka justru melahirkan seorang martir. Kematian Soleimani sama sekali nggak menghancurkan jaringan proksi Iran. Sebaliknya, namanya kini jadi bendera baru perjuangan, sebuah simbol abadi bahwa sebuah ide, sebuah gagasan tidak bisa dibunuh. Setelah kita lihat semua ini, jadi jelas kan, Iran bisa bertahan bukan cuma karena kekuatan militer atau ekonominya, tapi karena keteguhan ideologinya. Dan ini secara fundamental mengubah pertanyaan yang kita ajukan di awal tadi. Amerika sudah menjatuhkan begitu banyak rezim, tapi Iran tetap berdiri tegak, melawan balik, dan terus menjadi duri dalam daging bagi hegemoni Barat. Jadi pertanyaan sesungguhnya bukan lagi, kenapa Iran nggak takut dihancurkan? Pertanyaan yang lebih penting mungkin adalah, dalam dinamika ini, siapa yang sebenarnya sedang ketakutan? Iran atau justru Amerika Serikat?